Oke, ya selamat datang di episode perdana Ngaduk ya. Ngaduk. Ya, ini kita di sini adalah pendidik-pendidik muda yang akan membahas seputar dunia pendidikan khususnya di Indonesia. Jadi, Ngaduk itu adalah sebuah singkatan. Singkatannya adalah ngajar dan edukasi. Nah, apa beda yang ngajar sama edukasi? Coba teman-teman, coba di komen, dimasukin apa sih bedanya ngajar dan edukasi. Nanti kita juga akan bisa bahas lebih lanjut untuk ngajar dan edukasi. Dan yes, kita di sini membahas dan mendengarkan cerita Ngaduk, ya, pendidik-pendidik di Indonesia, cerita ngajar dan edukasi se-Indonesia, ya. Dan khususnya ini untuk pendidik-pendidik muda, ya. Jadi kita di sini ngundang teman-teman pendidik ya untuk share-share cerita ngaduknya. IFCE adalah sebuah forum network pendidik-pendidik Kristen seluruh Indonesia. Di forum ini juga ada kolaborasi untuk mengerjakan proyek-proyek pendidikan yang tentunya jelas untuk memajukan pendidikan Indonesia. Jadi bagi yang mau join dan juga mau melihat kegiatan IFCE lebih lanjut, kita ada di Instagram, ya bisa dicek IFCE_official ya. Dan juga kita ada di YouTube program-program yang bisa diakses, bisa melihat juga mengenai pendidikan tentunya. Oke, jadi itu soal ngaduk ya, soal ngaduk, dan mungkin kita kenalan dulu nih ya. Sekarang kenalkan ya, saya Reinhard. Biasanya dipanggilnya Rain atau dipanggilnya Ren ya. Ada juga emangnya hard juga nggak apa-apa ya. Jadi aku sehari-hari juga ada seorang pendidik ya, juga mengajar di SMP saat ini di sebuah sekolah di BSD Tangerang Selatan dan juga membantu operasional di sekolah ya. Dan juga hari ini aku ada ditemani sama dua kakak-kakak yang keren ini nih ya. Mereka juga di dunia pendidikan juga nih ya, mereka ada berkecimpung di dunia pendidikan ya. Pertama nih ada Kak Esther nih, boleh dong kenalan dulu Kak Esther. Oke, halo semuanya. Sebenarnya ini kita justru pengen ngundang banyak lagi teman-teman yang keren-keren di luar sana ya, supaya bisa saling kenalan, supaya bisa saling berbagi lagi gitu ya. Saya seneng banget di sekolah gitu ya. Kalau bisa lihat nih kan, saya berasa di sekolah sudah kan ya, di belakang ada apa papan tulis, terus ada kapur gitu, terus duduk di meja guru seolah-olah begitu ya. Iya, tapi pada kenyataannya sekarang yang bisa dilihat itu layar gitu. Tapi meskipun demikian sebenarnya apa ya, melihat anak-anak, kehidupan mereka atau macam-macam anak-anak itu sangat menginspirasi gitu ya. Saya di sekolah itu bertugas untuk menolong apa ya, bertugas untuk menyusun program-program berkaitan dengan kerohanian, karakter gitu. Senang sekali kalau bisa lihat anak-anak itu bertumbuh semakin dewasa, semakin gede, nggak cuman badannya yang gede, tapi anaknya lebih 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 baik gitu ya, lebih lebih sopan misalnya, lebih bisa apa ya, menilai atau merefleksikan pendidikan yang mereka dapat ke dalam kehidupan mereka gitu. Itu satu satu kepuasan bisa ada di sekolah gitu, ketemu dengan guru ya. Saya biasanya bertugas di sekolah di Jakarta Barat. Ya, kalau nama sudah bisa dibaca ya di situ ya, nama saya Esther, panggil Esther aja. Oke, thank you Renhard. Iya, thank you Kak Esther. Wah, ini Kak Esther nih segudang pengalaman nih teman-teman ya. Dan juga di sini kita ada Katina. Wih, Katina, ayo Katina, perkenalkan dulu dong. Halo, halo Aduh. semuanya. Ya, kenalkan ya, namaku Kristina, tapi teman-teman semua bisa panggil aku dengan sebutan Tina. Ya, aku bisa dikatakan baru sih masuk ke dalam dunia pendidikan, tapi aku kelihatannya akan menikmati di dalam dunia pendidikan ini. Kayaknya suatu dunia yang sangat menarik dan kayaknya nggak akan pernah bosan gitu ya di dalam dunia pendidikan. Nah, aku sendiri sehari-hari ada di sebuah sekolah yang sekolahnya itu nanti ada di Jakarta Selatan. Ya sehari-hari
menyusun program juga tentang karakter development, lalu juga nanti ngajarnya lebih ke art gitu ya. Wih, Thank you. Katina ya, thank you Kak Esther, thank you Katina. Wah, jadi ya hari ini nih, kali ini kita ngumpul di sini nih ya, kita beda background, kita beda tempat, kita beda lokasi ya, beda pengalaman, dan kali ini tuh kita ngobrol-ngobrol nih, apa cerita-cerita juga ya soal ngaduk yang relevan sekarang nih ya, dan khususnya nih sekarang nih lagi PPKM ya, benar ya Kak Tina, Kak Esther nih lagi PPKM gitu juga, apa kita kondisi yang sebagai pendidik nih sejak 1,5 tahunan yang lalu kita udah terombang-ambing gitu ya, kesannya udah kayak waduh banyak tantangan nih, banyak yang berubah gitu, dan di masa pandemi gini nih ya masih nih kita mau ngajar nih gitu, masih nih kita masih ada kekuatan nih buat ngajar gitu, masih ada semangat buat ngajar nih ya, sesuai di kita punya gambar di sini nih, sini nih, ini nih masih pandemi gini nih, masih mau ngajar nih, harus diakui pandemi banyak hal yang aku tuh jujur sedih gitu loh, aku sedih banget, maksudnya ya kita mungkin dengar banyak berita-berita yang kurang enak, terus juga juga tadinya kita juga udah senang-senang mau udah mau coba balik ke sekolah, namun PPKM lagi gitu ya. Mungkin teman-teman mau cerita soal soal pandemi gini masih mau ngajar, gimana nih teman-teman nih? Siapa nih, Gimana Tina ya? Tina dulu. Eh, ya, pandemi ini kan yang nggak mudah ya buat buat semua orang gitu, termasuk buat kita juga para pendidik gitu. Kita kerja keras ketika mendidik anak-anak di online itu ya banyak yang kalau sinyalnya lagi jelek itu susah gitu ya, susah koneknya sama anak-anak. Terus terlebih anak-anak tuh suka tutup kamera, tutup juga mic-nya ketika dipanggil, halo, halo. Gak ada jawaban, berasa Tutup kamera juga sendirian lagi. gitu. Iya betul, jadi berasa sendirian gitu ya. Kalau kerasa banget tuh ketika benar-benar jadi pendidik, terus yang dididiknya tuh nggak ada respon tuh gimana, sedih banget sih ya rasanya, kayak berasa sendirian gitu. Jadi ya itu ya salah satu struggle-nya ketika zaman PPKM ini. Ya struggle-nya teman-teman, anak-anak juga bosan belajar di rumah gitu ya, terus juga ya akhirnya nggak heran ya kameranya, terus udah deh kita nggak tahu itu anak-anak rebahan atau guru juga rebahan kali, kita juga nggak tahu gitu kan. Wah, kalau Kak Esther mulainya dari mana nih kalau cerita masih di pandemi gini nih masih mau ngajar nih, kalau Kak Esther gimana Kak Esther? Eee, apa ya, tantangan sih memang buat guru-guru jadinya harus lebih kreatif dan lebih menarik, karena kalau di rumah anak-anak pakai pakai laptop pasti sebelahnya mungkin ya, tapi saya sering dengar sih sebelahnya itu tuh, gadget yang lain gitu, entah main game, entah chatting sama teman gitu. Jadi kayaknya saingan banget nih halaman, Zoom atau Gmeet buat belajar sama gurunya dibandingkan dengan game yang di sebelahnya gitu. Jadi memang tantangan buat guru buat jadi lebih kreatif. Nah, selain tantangan, tapi juga ketika nggak ketemu langsung kan beda ya, maksudnya kalau kita ngomong ketemu sama anaknya secara langsung, di kelas gitu misalnya dengan cuman by video atau WhatsApp misalnya gitu. Kalau komunikasi tuh Hmm. rasanya tuh, susah ya, nggak dapet gitu. Jadi memang itu yang kayaknya kebiasaan atau new normal itu bergeser. Jadi tantangannya lagi untuk bisa deket ke anak-anak itu, musti apa ya, lebih effort-nya gitu untuk bisa mendekati atau kenal anak-anak gitu, kenal guru juga, teman-teman rekan-rekan yang lain. Pengalamanku masuk di sekolah, Hmm. awal-awal itu
udah tiba-tiba pandemi kan gitu masuk, jadi Hmm, nggak lagi ketemu atau berinteraksi dengan teman-teman, rekan-rekan guru misalnya di ruang guru, padahal kita berinteraksi dengan misalnya, beberapa guru dari unit lain juga gitu. Sekarang cuman bisa persekutuannya lewat layar gitu kan, paling cuman teman setim yang dalam satu kantor, tapi nggak bisa jadi banyak tukar cerita lagi, di lapangan ada apa, di kelas ketemu apa, si A, si B gimana. Jadi beda banget, jadi tantangan banget kayak kita punya dunia keblok-keblok jadinya, kecuali kita meet nih lewat lewat layar gitu. Jadi memang susah sih. iya, kayak kita sekarang aja juga ya harus semua dari rumah-rumah masing-masing kan. Ini mau Nggak pernah ketemu Reinhard sebenarnya kan, nggak pernah ketemu in person kita. iya, Kak Tina, Kak Esther belum pernah ini, belum pernah ketemunya semuanya virtual dan Iya. apa ya? Aku rasa juga nggak kita doang ya, Mo. Aku rasa sih kayak anak-anak mungkin SMP, SMA aku bisa bayangin ya kalau mereka juga mungkin ketemu teman baru itu dari virtual juga mungkin ya. I Mhm don't know, mhm bisa banget gitu ketemu teman di mhm. Instagram, ketemu di Kayaknya TikTok. dunia apa, benar, dunia maya makin nyata ya kayaknya. Mm-mm. Semak, semak apa dunia maya semakin nyata gitu ya. Iya, Dunia nyata, makin hilang Dunia ya, nyatanya maya. makin maya. jadi Iya dong, mungkin nggak ketemu orang kan. jadi kebalik. Aduh, jadi kebalik. Iya. Aduh, Mhm. tapi dunia nyata jadi maya, dunia maya jadi nyata. Waduh, apa memang apa jadi ini ya. Dan tadi aku tuh sebenarnya pribadi ya sama tadi kayak Esther juga sama. Aku tuh baru sebenarnya ya baru masuk dunia pendidikan itu bisa dibilang yang benar-benar masuk ya. Itu aku tuh baru sebenarnya tuh akhir 2019 sebenarnya. Baru benar-benar. Terus pertama kali harus turun ngajar karena waktu itu aku kan masuknya dari operasional dulu ya. Aku masuknya dari operasional, bantu di operasional. Terus ada kebutuhan buat ngajar gitu. Um, aku ingat banget tuh, aku ngajar itu tuh Februari 2020. Jadi baru ketemu anak-anak itu tuh kurang lebih minggu deh. Baru kenal anak itu 3 minggu gitu. Dan aku kan ngajar bantunya ngajar bahasa Inggris waktu itu ya. Yang pertemuan itu seminggu paling cuma dua kali lah, pertemuan 2 kali. Ketemu 2 kali, seminggu 2 kali, baru 3 minggu, berarti kan anggaplah 6 pertemuan gitu ya. Langsung pindah ke online gitu. Wah, pindah ke online gitu kan, yang akhirnya kayak waktu itu kita juga awal-awal, aku ingat banget tuh, awal-awal pandemi masuk ke Maret 2020 baru coba mulai pakai Google Meet waktu itu. Dan apa waktu itu juga semua aku ingat banget tuh anak-anak juga semuanya bingung gitu. Nah, kalau apa bersyukurnya aku kan punya apa background dari software engineering gitu. Dulu aku programmer gitu kan. Terus jadi apa masuk ke dunia sekolah, dunia pendidikan gitu. Makanya waktu aku ke dunia apa maksudnya waktu jadi mengajar online sebenarnya nggak terlalu sulit. Yang aku mungkin sulit itu tuh tadi kalau kayak Kak Tina kayak sebilang kan lebih apa ya kayak ke kelas manajemennya tapi kan virtual gitu loh. Gimana mastiin anak-anak tuh kan fokus sama layar gitu loh. Sedangkan apa ya layar ini buat anak-anak sama aja kayak nonton YouTube sama kita ngajar sama apa bedanya Mhm. gitu kan Saingan mungkin lagi ya. nah saingan apa tinggal buka tab aja gitu kan kalau buka tab baru udah nonton YouTube jadi aku ingat banget tuh awal-awal juga apa ya ya sangat menantang gitu loh apa karena aku apa terbiasa apa sudah lebih terbiasa online jadi waktu itu awal-awal ya udahlah coba apa coba coba pakai slides, coba juga udah cari memang kayak game-game yang bisa dimainin apa yang maksudnya game yang nggak perlu teknologi ya, nggak perlu website nggak perlu apa gitu, game-game yang langsung main apa misalkan waktu itu virtual apa gumshoot gitu loh, virtual gumshoot gitu kan apa virtual apa rock paper scissors gitu. Jadi main-main kayak gitu apa ya ya coba sedemikian rupa deh gitu loh apa memang harus diakui susah sih gitu. Habis itu mau nyari ide berikutnya nggak gampang juga gitu loh, cari ide baru terus Habis ide ya. online. Iya apa nggak gampang juga gitu loh. Iya, apa nggak gampang juga gitu loh, cari ide baru terus online. Iya, apa nggak gampang juga gitu loh, cari ide baru terus online. Iya, apa nggak gampang juga gitu loh, cari ide baru terus online. Iya, apa nggak gampang juga gitu loh, cari ide baru terus online.
Iya sih, effortnya perlu lebih banyak ya untuk online ini, terutama bagi yang ngajar gitu. Kayak harus mikirin dengan lebih kreatif gitu. Gimana caranya supaya eh, apa yang kita ajarin ini bisa diterima sama anak dan lebih menarik dibandingkan dia nonton YouTube atau main PUBG gitu di sebelahnya tadi ya. Kata kata Kak Esther gitu. Kayak kalau misalnya kita membosankan gitu, kayaknya ya udah sambil denger gurunya ngomong, sambil apa namanya, sambil apa tuh, eh tanding sama temennya kayak gitu. Mabar. Ini sih. Jadi mabar. Mabar. Iya. Iya, tapi satu sisi sih pasti Oke. guru-guru jadi jauh lebih high tech ya dibandingkan tahun lalu atau 2 tahun lalu. Meskipun dengan perjuangan yang luar biasa ya untuk belajar something yang baru, belajar yang lagi. Ya satu sisi jadinya semua orang jadi belajar teknologi, jadi belajar banyak hal yang dipelajari gitu. Nah, saya jadi penasaran sih sebenarnya teman-teman. Tentunya di berbagai daerah di Indonesia ya, dengan beda-beda sikonnya, beda konteksnya, mungkin beda kondisi internetnya juga. Gimana mereka bisa berkreasi dan mengembangkan pengalaman-pengalaman pasti itu unik-unik dan berharga buat kita yang tidak ada di tempat itu gitu ya. Ya, semoga kita bisa mendengarkan lebih banyak kisah-kisah dari teman-teman yang lain nantinya ya. Iya, betul, betul, betul. Iya ya, karena kan sekarang kita cuma bertiga nih, kayak makin banyak pengalaman dari guru-guru yang lain gitu, yang mungkin nanti ngedengerin eh, YouTube ini gitu, kita tertarik banget gitu untuk mendengar cerita sesama pendidik gitu. Pasti ada cerita yang menarik yang menginspirasi kita juga gitu ya, gimana ide-ide baru atau cara-cara yang baru, Mm-mm, atau mungkin sekedar cerita kestrugglean yang dialami mm-mm. oleh guru gitu. Dengerin Dan curhatnya gimana perjuangannya gitu ya. Jadi kayak nggak merasa berjuang sendiri. Ternyata teman-teman banyak banget tempat lain juga berjuang ya. iya, kita di sini aja semua berjuang juga. Iya. Apa masih Iya. masa pandemi gini, jujur masih mau ngajar nggak? Gitu kan, kayak tengah yang jujur ya, kayak 1 tahun kemarin aja tuh aku sempet ada momen yang, ayah rasanya tuh udah habis tuh ide tuh bener-bener tadi tuh, waduh itu habis ide kayak apa Hmm. benar-benar udah nggak tahu deh mau apa gimana lagi gitu. Khususnya aku ngajar Hmm. SD dan SMP ya. Aku temuin tuh anak SD kan attention span-nya mereka bisa memperhatikan itu kan lebih pendek ya dibandingkan Hmm. dibandingkan anak yang lebih gede kan. Hmm. Em, Terus juga ya akhirnya di tempatku sih ambil ya ada kebijakan gitu. Jadi ya udah jam pelajarannya pun juga kan jam mengajarnya itu juga dikurangin gitu ya juga karena kan anak terus di nonton layar kaca terus kan juga nggak bagus muat mata ya dan Hmm. akhirnya udah coba potong terus juga main itu anak bisa nanya loh apa kenapa game ini lagi padahal main gamenya itu tuh baru bulan lalu jadi udah sengaja tuh dibikin 1 bulan sengaja tuh aku tuh sengaja tuh satu Hmm. bulan loh anaknya ini bisa nginget terus bilangnya apa inget terus bilangnya kok ngulang lagi baru bulan lalu gitu terus dia bilang ngulang lagi itu bukan minggu lalu bukan kemarin dia bilang bulan aku baru main tuh bulan lalu makanya itu anak-anak zaman sekarang tuh apa meskipun mungkin attention span ini tapi mereka bisa inget loh ada yang Hmm. inget loh Hmm. Ingat dan jadi cepet bosen ya berarti ya. iya gitu loh apa ini anak aku itu waktu itu anak kelas 1 ya anak kelas 1 dan kelas 3 karena apa kelas 1 dan kelas 3 begitu tuh ada yang ngomong tuh salah satu aku juga kaget terutama yang kaget yang kelas 1 itu kaget sekali tuh waduh wah dia inget loh mungkin kalau buat kakak-kakaknya aku mungkin juga apa ya penasarannya gini juga loh kayak sejauh ini nih apa sih gitu loh yang maksudnya di tengah pandemi gini nih ya apa tengah pandemi gini nih em, maksudnya kita dari tadi cerita banyak ngobrol aku pun juga banyak ngomong gitu di tengah kesulitan gini somehow ya masih ada
masih ada kemauan, masih ada keinginan untuk mengajar gitu loh. Aku juga punya beberapa alasan ya kalau aku ya. Gitu. Dan buat aku sih alasan yang pertama adalah mengajar itu tuh amanah gitu loh. Amanah yang apa yang aku dapatkan karena juga terinspirasi ya. Aku juga terinspirasi oleh beberapa orang ya. Jadi seakan-akan buat aku tuh amanah gitu, dan meskipun ya jujur capek-capek kayak tadi kita ngobrolan tadi gitu, capek-capek gitu loh. Cuma kalau buat buat Katina, buat Kester sekarang apa nih? Hmm. Iya sih. Ini kan kita judulnya pandemi gini masih mau ngajar gitu ya. Sebenarnya nggak cuma di ngajarnya sih ya, tapi seperti judul kita itu ngaduk gitu. Nggak cuma ngajar tapi juga ngedukasi, membina Hmm, anak-anak, menolong mereka melihat pertumbuhan iman mereka kah, pertumbuhan karakter mereka itu yang apa ya, yang tidak ternilai gitu. Jadi seperti yang aku bilang tadi di awal, kalau ketemu anak-anak gitu yang ngajar mereka tuh sumber inspirasi gitu. Jadi meskipun udah capek, udah bosen gitu ya, tapi kalau ketemu mereka tuh kayak kayak hidup lagi gitu, kayak ide langsung keluar-keluar, begitu lihat muka anak-anak gitu langsung langsung ada itu yang mau dibikin. Nah nah, mereka menjadi inspirasi buat aku dan itu membangkitkan lagi semangat yang membakar gitu. Tetapi sisi lain aku juga sangat senang gitu dan menikmati waktu melihat mereka terinspirasi. Jadi hmm, kalau pengalaman aku ngajar yang, dulu itu yang SD khususnya ya, pengalamanku di SD itu kadang-kadang ketika kita ngajar something, nah kemudian ada anak-anak yang bertanya karena mereka penasaran gitu. Kemudian dia bisa refleksikan ke dalam kehidupannya, "Iya ya," gitu, "saya berarti harusnya, belajar ini, saya bertumbuhnya begini, begitu." Apalagi belajar tentang Tuhan, belajar tentang hidup mereka, tentang karakter, tentang banyak hal itu kita kayak wow, gitu loh. Maksudnya dengan apa yang kita ajarkan ke anak-anak, anak-anak merasa mendapatkan sesuatu, mereka belajar sesuatu, mereka terinspirasi dan itu menginspirasiku balik gitu. Jadi, intinya aku senang, terinspirasi oleh anak-anak dan juga senang menjadi inspirasi buat mereka, gitu. Itu sih yang membuat bertahan terus meskipun pandemi begini, tetapi kan anak-anak terus, menjalani kehidupan mereka dan terus bertumbuh ya, gitu. Dan mereka mau bertumbuh jadi seperti apa nanti, itu, ya kita nggak bisa ngomong tergantung kita, nggak bisa begitu juga, banyak faktor begitu ya. Tapi ada kontribusi apa yang bisa kita berikan buat mereka, gitu. Itu sih yang menjadi motivasi, buatku juga sih, ya. Gitu Reinhardt. Hmm. wah, wah keren-keren Iya, iya. anak-anak Keren, keren. terinspirasi ya. Kalau Katina, Kalau aku masa pandemi gini masih mau ngajar ya. Sebenarnya ya pandemi nggak pandemi pasti masih mau ngajar sih ya. Karena kan ngajar tuh nggak terbatas di masa tertentu gitu. Kayak misalnya lagi masa ini nggak perlu belajar, masa itu perlu belajar gitu. Jadi kayak ya setiap apa namanya, setiap keadaan mau apapun yang terjadi tuh ya kita semua perlu belajar gitu. Jadi walaupun pandemi, walaupun mungkin itu ada pengalaman yang kayak perlu effort lebih gitu ya dibandingin yang masa sebelum pandemi, tapi justru lewat masa-masa yang menurut ya kita kebanyakan orang ini kayaknya, duh masa sulit kok masih harus belajar gitu. Justru melalui masa ini masa yang paling baik gitu untuk belajar karena masa ini tuh masa di mana orang yang lagi eh, udah bingung lagi gitu apa yang harus kita lakukan, tapi dengan belajar kita justru menemukan bakal sesuatu yang baru gitu. Dan benar sih kata Kak Esther tadi gitu, ketika kita ketemu sama siswa-siswa sama orang yang kita ajarin tuh kayak ada satu inspirasi baru. Itu benar gitu karena nggak tahu ya ada kepuasan tersendiri gitu ketika ada orang yang uh, join ke kelas kita, dia nggak masuk kelas tuh nggak tahu apa-apa, begitu dia keluar kelas atau misalnya dia lulus tuh dia punya pengetahuan yang baru karena masuk kelas kita gitu, karena kita ajarin gitu. Nah aku pribadi tuh ada kepuasan tersendiri gitu ketika melihat orang yang nggak tahu apa-apa jadi tahu sesuatu kayak gitu. Nah eh, itu sih kali ya yang bikin kenapa masa masa ini tuh masih mau mengajar gitu ya.
Aku waktu itu gitu. ya, jadi tadi karena Katina ngomong gitu ya, aku jadi tadi tuh keinget loh. Em, Waktu pertama kali kita mulai switch jadi belajarnya online nih, jadi yang online lah, kita pakai Zoom, pakai Google Meet, pakai apa pakai tools online gitu ya. Aku ingat banget tuh, ada momen di mana ini aku mungkin bicaranya dari segi ini ya, dari segi manajemen sekolah ya mungkin ya. Aku mungkin ceritanya sedikit dari manajemen sekolah dan dengar dari pengalaman-pengalaman guru yang interaksi langsung sama orang tua ya. Awal-awal tuh aku ingat banget resistensi orang tua tuh nolak loh, awalnya nolak loh untuk pakai Google Meet, pakai apa itu mereka awalnya nolak. Dan waktu itu cara aku meyakinkan dan maksudnya meyakinkan ke orang tua gitu ya, waktu itu caranya adalah aku bilang, Pak, Bu, sekarang ini memang kondisi yang nggak enak. Karena kan orang tua di rumah, anak di rumah, pandemi gini, artinya kan orang tua harus ngedampingi belajar ya, bener ya. Jadi orang tua sendiri juga ada bebannya gitu loh. Orang tua juga Iya. udah ada pikirannya, kan harus mikir kerja apa gitu kan. Terus aku waktu itu aku tuh meyakinkannya gini, Pak, Bu, ini sebenarnya satu sisi ya Pak Bu ya, kesempatan langka anak-anak tuh pengalaman seumur hidup yang mereka nggak akan lupa. Kalau mereka tuh belajar aja bisa di rumah pakai komputer. Terus ada satu mama-mama bilang gini, iya Mr. Renhat, benar. Cuma kan tetap aja Mr. Renhat. Saya juga saya juga kan harus juga harus pastiin internetnya lancar, harus ini teknologi lancar, komputer lancar gitu kan juga juga belum lagi waktu itu ada cerita-cerita yang ya di rumah cuma ada handphone atau apa gitu. Nah, bersyukurnya ya itu aku balikin kembali gitu. Iya, bersyukurnya tuh dengan handphone pun aja anak-anak bisa belajar gitu. Meskipun jujur memang nggak ideal ya. Komputer emang lebih baik gitu loh dibandingkan handphone gitu. Tapi setidak-tidaknya dari handphone aja anak-anak tuh bisa belajar gitu di zaman sekarang gitu. Handphone bisa belajar. Jadi ini sebenarnya sebuah kesempatan langka untuk dari kecil anak-anak itu tuh punya literasi digital yang tinggi gitu. Makin tinggi lagi malah sebenarnya. Kita mungkin udah dengar cerita ya kayak anak SD udah biasa TikTok-an lah atau udah anak SD juga udah bisa nge-YouTube gitu kan. Dan ini kesempatan yang sebenarnya di masa pandemi gini nih literasi digital tuh harusnya tuh kita improve semua gitu. Mungkin karena kita juga udah 1,5 tahun mungkin kita buat juga sebagai yang itu tadi kan aku ngomong lebih dari sisi murid ya, lebih dari sisi anak-anak ya. Cuma kalau kita mungkin dari sisi pendidik nih, aku justru melihat juga memang ada resistensi dari guru juga gitu. Aduh, nggak mau pakai ini, Mister ribet, pakai ini ribet, apa gitu. Dan 1,5 tahunnya aku harus bilang, we made it gitu loh. We made it sejauh ini gitu loh. Sejauh ini tuh kita berhasil gitu loh. Meskipun ya mungkin masih banyak teknologi yang bisa dieksplorasi ya gitu. Tapi setidak-tidaknya tuh 1,5 tahun ini we made it gitu. Dan ya mungkin kita itu ya mungkin lelah ya sampai ada istilahnya tuh kalau yang pakai Zoom bilangnya Zoom fatigue. Wow. Zoom fatigue gitu loh. Iya, istilahnya tuh Zoom fatigue. Ada juga yang bilang kita ini sekarang zombie. Kita ini sekarang zombie gitu loh. Udah jadi zombie gitu. Udah waduh, memang di depan ini lelah gitu. Tapi ya bersyukurnya ya kita juga jadi pendidik-pendidik yang literasi digitalnya juga lebih baik gitu. Ya memang tapi itu juga
nggak mudahnya tuh bukan cuman karena kita mesti belajar tentang teknologi itu sendiri, tapi nggak mudahnya itu juga muncul karena kalau berkaitan dengan siswa itu kemudian membatasi mereka itu ya, orang tua khususnya nih di rumah, bagaimana anak-anak yang sudah mahir banget pakai gadget bisa tetap terawasi, tetap pada jalur yang benar. Nah, itu tuh Hmm. yang kita nggak belum tentu ready juga sih untuk supaya anak-anak nih tahu batas-batas mana yang cukup, berapa lama misalnya main gamenya, berapa lama boleh akses informasi yang begitu banyaknya di internet gitu kan ya. Siapa yang mau Ya. ngawasin mereka nonton apa, mereka lihat apa. Itu tuh juga kayaknya kita berpacu juga ya, siap nggak siap begitu. Jadi memang makin pusing orang tua dan guru sekarang. Ada Hmm. nggak ya Iya. kasus yang anak-anak itu malah saking saking seringnya misalnya dia googling gitu ya, nonton YouTube, dia malah udah lebih tahu banyak hal dari gurunya gitu. Untuk mata pelajaran begitu ya kan, ini kalau bicara tentang ngajar itu kan mengajarkan informasi gitu, memberitahu apa yang mereka tadinya tidak tahu begitu. Dan Hmm. ini jadi susah buat kita jadi guru yang berpacu juga dengan itu. Anak-anak bisa jadi mereka lebih jago nih, lebih ngerti nih. Nah, so apa nih peran kita jadinya lepas dari informasi-informasi yang mungkin mereka jauh lebih banyak tahu dari kita. Itu juga tantangan lagi. Tantangan Hmm. bener banget. Iya. Mm-mm. Iya betul tuh kata Kak Esther tadi, kita ada kata ngajar ya gitu, kayak kita memberikan informasi kepada anak gitu, terus nyambung juga nih sama apa namanya eh, Aduh, apa ya ini ya, ngaduk kita gitu, tadi disebutkan ngajar dan edukasi gitu, kayaknya itu sesuatu hal yang mirip tapi tidak sama gitu, karena kalau ngajar kayaknya ngajar tuh YouTube. Iya, YouTube aja tuh, YouTube bisa mengajar kita, bisa memberikan informasi jauh lebih menarik dibanding di sekolah mungkin ya. Tapi emang edukasi sih ini yang emang harus kita berikan gitu kepada anak-anak yang kita ajar gitu, kayak nilai-nilai, Hmm. juga proses belajar yang kita ajarin sama anak-anak itu, yang sebenarnya mau cari di internet juga gak bisa gitu, karena ya harus diberikan oleh seorang pendidik gitu kali ya, atau gimana menurut kakak-kakak? ya itu butuh hikmat ya, pengalaman dari banyak eh, banyak hal yang dialami di lapangan, juga bagaimana hati sebagai pendidik mau terus mendampingi itu jadi faktor-faktor juga sih. Hmm. Dan on top of yang dari Kak Esther bilang ya, kalau pandemi gini nih, wah ini sampai buang nafas. Ini karena memang aku sempat mikirin juga gitu loh, apa ya, gini loh, aku tuh sadar betul ya, pandemi gini nih yang kita ngajar tuh sebenarnya nggak anaknya doang loh, orang tuanya juga loh, untuk beberapa hal ya. Iya betul betul. Mungkin 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 kalau bukan mengajari menggurui orang tua, bukan ya, tapi juga membimbing orang tua untuk mereka bisa mendampingi dan ya mendidik anak-anak mereka di rumah. Karena guru, oke, kalau lagi di kelas seperti yang tadi ya, kayak Esther, Kak Tina bilang, mungkin kita bisa, maksudnya waktu lagi jarak jauh nih, lagi online, belajar online gini, kita bisa ngomong. Setiap-tiapnya masih ada seminimum-minimumnya, sekarang kan bisa ngomong ya. Cuma kalau dengan orang tua, ya, orang tuanya juga, kita juga perlu juga pendekatan pribadi juga, ya kan, perlu ada ngobrol juga lah, gitu kan, ngobrol juga, tanya juga, gitu. Ya kalau satu kelas anaknya 10, anggaplah misalkan satu kelas 25 anak, ya artinya sebenarnya orang yang harus total orang yang harus diurusin 25 kali. Kalau orang tuanya salah satu, ya kali 2, dia 50 gitu sebenarnya kalau dipikir-pikir gitu. Iya, Ya. bahkan bahkan apa ya, dan itu juga apalagi ya 25 anak artinya 25
karakter kebiasaan yang berbeda. Ya belum lagi dengan orang tuanya juga gitu kan. Orang tua juga punya karakter dan kesibukannya masing-masing gitu. Jadi di masa pandemi gini memang bersyukurnya kayak di WA gitu kan, di WA at least masih bisa bikin grup, masih bisa atau grup WA sama orang tua gitu ya, masih bisa broadcast. Aku cuma bayangin aja kalau misalkan kayak kita nggak usah 25 tahun yang lalu deh. Misalkan kayak 10 tahun yang lalu belum ada WhatsApp, belum ada Zoom, belum ada Google Meet. Kalau misalkan ada pandemi itu lebih nggak kayak lagi sih, jujur aja. Sekarang bersyukur sih masih teknologinya juga menolong juga gitu, meskipun ya jelas ada keterbatasan. Cuma kembali lagi untuk nabur nilai-nilai gitu, juga karakter ke anak-anak di masa pandemi gini via online ya sebuah challenge ya, sebuah tantangan gitu yang memang orang tua ya guru itu ya harus berpartneran yang baik lah gitu, saya mendukung ya gitu. Betul sih kata Kak Renhat itu guru harus bekerja sama gitu dengan orang tua karena memang orang tua itu adalah guru yang paling utama sebenarnya buat anak gitu kan, guru yang paling dekat sama anak karena ketemu kalau zaman pandemi sekarang kan ketemu 24 jam sama papi, sama mami, itu lagi gitu ya. Kalau dulu kan bisa sekolah dulu ke teman-teman, udah gitu kalau sekarang mah bangun tidur sampai mau tidur lagi ketemu papi lagi sama mami lagi kayak gitu. Nah justru menurut aku sih ya kayak di situ tuh orang tua tuh benar-benar perannya sangat diperlukan gitu karena kayak mengajarkan karakter, mengajarkan nilai hidup gitu. Ya saatnya orang tua bergerak lebih banyak gitu dibandingkan dulu karena kesempatannya ada gitu untuk ngajarin anaknya gitu ya karena semuanya di rumah nih gitu. Aku jadi kakak tadi ngomong gitu, aku jadi keinget gini, aku pernah sekali ya yang pas yang awal ini cerita awal yang Maret 2020 karena aku kebetulan ngajar bahasa Inggris dan aku tuh sampai bikin semacam ya mirip-mirip newsletter gitu deh buat orang tua gitu. Belajar Inggris nih minggu ini belajar apa, dan juga ya aku juga menggunakan aku juga share file juga ya, kayak belajar bahasa Inggris kan ada audio yang aku bisa share gitu ya, atau link YouTube yang aku bisa share gitu kan, jadi aku bikin kayak semacam newsletter gitu. Nah terus habis itu nggak lama tuh ada orang tua telepon gitu, Mr. Renat, waduh thank you nih dibikinin ininya gitu, Mr. Renat gimana ya Mr. ya ini cuma saya ini nggak bisa bahasa Inggris nih Mr. Renhat. Nah saya juga thank you nih sama Mr. Renhat dengar dari dari YouTube atau dari link audionya itu ya, tapi saya nggak bisa ngomongnya Mr. gitu, Mr. Jadi gimana ya Mister ya? Saya bisa menolong anak saya gimana ya? Gitu. Waduh, itu jujur aku juga bingung juga. Ini gimana ini? Gimana ya? Gimana nih cara nolongnya gitu loh. Aku juga kepikir juga, waduh ini gimana cara nolongnya nih gitu kan? Anaknya ini untuk bisa belajar gitu. Nah, akhirnya ya waktu itu aku bilang lah ke ibu ini gitu, ya Bu, kalau yang di YouTube itu tuh ya, ibu bisa buka YouTube-nya nggak Bu? Oh bisa, ya udah, oke. Buka YouTube-nya ya, oke, bisa ya Bu, oke buka. Nah, ibu yang di YouTube-nya itu tuh Bu, di situ tuh ada tombol caption yang cece gitu ya. Kalau di YouTube kan ada caption cece gitu kan, kayak Bu, klik yang itu aja tuh Bu. Nah, mungkin kalau ibu kesulitan untuk mengulangnya atau mungkin nggak tahu cara ngomongnya, setiap-tiapnya itu ada di situ ada tulisannya Bu. Jadi mungkin ibu bisa mulai dari dulu Bu, gitu. Dan ibu itu lakukan gitu. Aku nggak banget ibu itu lakukan itu dan anaknya belajar dari situ gitu. Belajar dari situ ya bersyukurnya waktu lagi di kelas ketemu lagi coba praktekin anaknya
lumayan lah gitu loh. Aku lihat lumayan cepet lah nangkepnya gitu loh. Not bad gitu. Dan apa ya, di situ tuh aku nyadar gitu loh. Kalau aku berkaca pribadi nih, mungkin apa yang aku lakukan itu apa ya? Jujur buat aku itu aku nggak melihat 100% apa yang aku lakukan itu maksimal. Aku cuma bisa kasih saran sejauh hanya itu aja gitu. Dan bersyukurnya adalah ibu ini juga dengan saran yang aku juga terbatas dengan saat itu ya terbatas, dan ibu itu juga coba melakukan, anaknya juga anaknya juga mau, bisa juga gitu loh, bisa juga gitu. Aku juga kaget juga waktu itu, kaget juga, aduh ini gimana ini gitu. Aku juga juga nggak punya ide juga gitu loh, harus sampai bagaimana gitu, cuma selain idenya itu aja gitu ya, dan ya bersyukur ya bisa. Luar biasa ya berarti. Sesederhana itu aja gitu yang aku waktu itu coba lakukan ya gitu, dan ya bersyukurlah bisa gitu. Mantap. Ada pengalaman coba Kak Esther? Banyak nih pengalaman Kak Esther. Enggak lah, belum. Ini kan zaman begini nih harus saling belajar sih. Jadi saling mendengarkan juga dari teman-teman guru lainnya kesulitannya apa. Apalagi nih masuk udah tahun keberapa ini pandemi ya, tahun kedua ya. Mungkin akan berbeda lagi gayanya anak-anak sudah mulai ada gaya baru, nggak tahu nih apa nih nanti anak-anak. Semoga juga guru-guru, orang tua semua ready ya. Gitu. Ya, mari kita belajar bersama-sama. Dan juga apa ya, tadi yang kayak Esther bilang benar sih, memang belajar ya, memang itu yang yang juga terus mau kita juga terus mau belajar, cari-cari sesuatu yang mungkin baru-baru juga gitu ya, untuk supaya kita mungkin sebagai pendidik kita juga bisa tetap mengajar dengan baik juga gitu, karena Iya, dan betul betul. Dan ya disinilah kita mengharapkan ya ada rekan-rekan lainnya nanti bisa berbagi, dan mungkin ya seperti yang Mistina bilang tadi, nggak harus ada something pengalaman yang dibagi aja, tapi mungkin bisa jadi tempat curhat, menceritakan pergumulan, dan mungkin ada rekan lain yang sudah pernah mengalami, bisa berbagi juga apa yang didapat dari pergumulan yang sama itu kali ya. Gitu. iya betul. Dan kalau kita kembali nih mungkin juga untuk kembali nih mungkin ke tema nih terakhir nih ya, masih mau ngajar nggak nih sebenarnya? Tapi Reinhard, aku dengar banyak loh teman-teman di luar sana justru mereka malah mendapatkan pengalaman-pengalaman, bukan cuma pengalaman tapi berkontribusi di dalam masa-masa seperti ini gitu. Jadi ya, jadi bukan cuma masih mau ngajar tapi bahkan lebih-lebih lagi menghadapi tantangan dan berkarya, membuat kolaborasi dan juga ide-ide yang mungkin tanpa pandemi kita malah nggak kepikir gitu. Itu bener banget sih. Aku waktu itu kapan lihat ada Zoom ada flyer ya. Aku lihat ada flyer gitu di Instagram Story gitu. Aku tahu orang ini background-nya sebenarnya bukan guru, nggak ada hubungan sama yang ceritain nama ngajar deh, nggak ada. Gitu, sama sekali nggak ada, nol ngajar. Aku juga kaget juga, tiba-tiba dia masuk ke satu lembaga gitu ya, yang memang ya untuk mengajar di ini ya, dia ngajar online, ngajar bahasa Inggris gitu ya. Terus aku lihat mukanya dia gitu, aku kaget kayak, ini elu bro, iya bro, kayak di tengah pandemi gini nih, ya sampingan sih bro, gitu, sampingan ya, bersyukur dari situ juga ya masih dapat masukan juga, dia bilang gitu, dan dia bilang ngajar rupanya
nggak seburuk yang dia pikirin gitu ngajar online itu gitu. Ya ini maksudnya ngomong-ngomong sama umurnya seumuran aku ya gitu ya. Oh ngajar online tuh nggak seburuk yang aku pikir. Memang ya nggak gampang sih, kayak apa dia bilang apa nggak bisa kontrol ini, nggak bisa kontrol itu gitu. Tapi dia bilang ada sih kayak apa sesuatu yang baru juga lah gitu loh. Apa di pandemi gini mungkin dia 5 tahun yang lalu nggak kepikiran gitu. Iya Oke, sih. hari ini Jadi nggak sabar mau nungguin kisah-kisah lainnya. nah itu makanya baru mau ngomong kayak apa, udah nggak sabar nih mau dengar juga mungkin dari teman-teman lain juga gitu ya, kalau ada yang ada yang pengen bercerita, ingin share pengalaman ngaduknya gitu ya, ngaduk gitu. Cerita ngaduk ya, kayaknya nih ngaduk guys, oke gitu ya, ngaduk gitu. Apa always bisa banget join us, and nanti juga ayo kita ngobrol-ngobrol juga gitu ya. Oke, hari ini menarik banget ya, aku rasa menarik banget, kita banyak share juga, dan tadi aku dengar banyak hal yang menarik gitu ya di tengah pandemi gini. Semoga ini juga bisa menolong teman-teman semua yang mendengarkan, yang menonton gitu ya, itu jadi sebuah masukan, jadi sebuah semangat juga untuk juga kita bisa tetap kita bisa mengajar juga di tengah pandemi yang sulit ini gitu. Apalagi PPKM, kalau ini hari ini PPKM juga berlangsung gitu ya, hari ini masih berlangsung gitu, dan kita belum tahu lagi akan seperti apa. Cuma thank you banget jadi mungkin untuk teman-teman ya yang dengar, yang nonton di cerita ngaduk episode perdana ini ya, kita ada di Instagram juga ya, yang namanya IFCE_official ya, dan juga YouTube di IFCE ini ya. Jadi teman-teman kalau ada cerita-cerita tadi ya, cerita-cerita ya pengalaman pandemi gini masih mau ngajar gitu ya, boleh cerita-cerita, atau juga bisa follow kita terus juga di episode yang berikutnya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di episode ngaduk berikutnya.